Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vivin Rahandayani, NIM 9311037719. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sejarah Lahirnya Peraturan tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Sejarah singkat lahirnya PERMA sejak semula bernama KHAS atau Komplikasi Hukum Acara Ekonomi Syariah yang mulai disusun pada 5 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2015 ketika KHAS hendak diundangkan. Ternyata mengalami kendala dan situasi belum mendukung. Kemudian dibentuk Pokja yang baru dengan Profesor Dr. Haji Abdul Manan SH SIP MHUM sebagai pembina, Dr. Haji Amran Suadi SHMH MM sebagai ketua, dan Dr. Haji Purwosusilo SHMA sebagai wakil ketua dan beranggotakan unsur Hakim Agung Agama, Hakim Agung Umum, mantan Hakim Agung, OJK, Asbisindo, dan DSN. Dalam pembahasan selanjutnya disimpulkan bahwa KHAS sulit untuk dijadikan undang-undang karena akan memakan waktu yang lama dan belum tentu berhasil, serta yang paling memungkinkan adalah dibentuk semacam PERMA akan lebih mudah. Selanjutnya, draft yang paling memungkinkan adalah dibentuk semacam PERMA akan lebih mudah. Selanjutnya, draft awal PERMA disusun oleh tim 4 dari Hakim Tinggi Agama Justisial di Pusdiklat. Setelah melakukan 2 kali pembahasan, terbentuklah rencana PERMA, kemudian melakukan 3 kali rapat pimpinan. Rapat pimpinan MA-RI akhirnya pada tanggal 21 Desember 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah disetujui dengan penundaan 1 pasal saja, yaitu taflis atau kapailitan. Selanjutnya yaitu hukum Islam memiliki akar yang kuat di Indonesia. Hukum Islam ada sejak Islam datang ke Indonesia abad ke-7 Masehi. Ia tumbuh di tengah masyarakat Indonesia berdampingan dengan hukum adat. Bahkan antara keduanya saling mempengaruhi. Selain itu juga hukum Islam kontemporer banyak menyerah konsep yang berasal dari Barat. Sebelumnya, kekuasaan hukum Islam dapat menjadi sumber hukum nasional bersama sumber-sumber lainnya yang sudah lama hidup sebagai kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Di Indonesia, hukum Islam adalah hukum yang hidup. Ia berjalan di tengah-tengah masyarakat. Seorjono Seokanto menyatakan bahwa hukum merupakan konkretisasi dan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, dan suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut. Sebelum amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penegakan hukum kontrak bisnis di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut mengacu pada ketentuan kitab-kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, yang merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek atau BW, Kitab Undang-Undang Hukum Sipil Belanda yang dikonkordansi keberlakuannya di tanah jajahan Hindia Belanda sejak tahun 1854 ini, sehingga konsep perikatan dalam hukum Islam tidak lagi berfungsi dalam praktik formalitas hukum di masyarakat, tetapi yang berlaku adalah KUH Perdata. Sejalan dengan bermunculnya lembaga-lembaga keuangan syariah dan dengan adanya undang-undang baru tentang peradilan agama, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, kedudukan hukum perjanjian syariah atau akad sebagai bagian dari materi hukum ekonomi syariah secara yuridis formal semakin kuat, yang sebelumnya hanya normatif sosiologis. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama sebagai amandemen terhadap Undang-Undang Peradilan Agama yang lama membawa implikasi baru dalam sejarah hukum ekonomi di Indonesia. Selama ini, wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang
dalam bidang ekonomi syariah diselesaikan di pengadilan negeri yang notabene belum bisa dianggap sebagai hukum syariah. Adanya undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi syariah menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia mulai memberi tempat dan ruang pada ekonomi syariah. Dengan undang-undang tersebut, maka kekosongan hukum dalam bidang ekonomi syariah dapat teratasi, sekalipun belum secara maksimal. Kedepannya diharapkan ada revisi terhadap perundang-undangan yang sudah ada menyangkut bidang ekonomi secara umum, sehingga melahirkan dual economic system sebagai payung hukum dalam rangka merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya atau salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.